Alhamdulilladzi ja'alal Qur'ana hudan lin-nasi wa rahmah wa tamma bi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalun ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tujibu ila min ahwali yaumil qiyamah bil maghfirati wa rahmatil wasi'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wasilah wal fadilati wad darajatil aliyatir rafi'ah wa ala alihi wa ashabil ladina yad'un ila sabin najati fid dunya ila yaumil qiyamah al waqi'ah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ihsanu rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tamassaku kitaballah tanalul khaira fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini tidak lupa saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dengan cara selalu tunduk dan patuh kepada semua perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan semua larangannya. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada siang hari ini tentang kepribadian umat Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad seorang nabi pilihan dan umat pilihan. Inilah anugerah yang tak ternilai harganya, karena sampai detik ini kita masih menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai umat Muhammad, kita mesti memahami seperti apa kepribadian dan karakter umat Muhammad, agar kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Muhammad Rasulullah walladzina mau asiddahu 'alal kuffar ruhamau bainahum tarabahum rukaan sujadan baitabuna fadlan minallah waridwana simahum fi wujuhim. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut Allah memberikan isyarat kepada umat Islam bahwa dengan meniru dan mengamalkan pribadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, seperti yang diterangkan pada ayat ini, mereka juga akan dapat meraih kemenangan dan kejayaan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud keras terhadap kafir bukanlah menunjukkan sikap permusuhan, tidak bertindak anarkis atau provokatif dan semacamnya, tetapi tegas dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran dan gigih dalam memperjuangkan, tidak mudah
berubah dalam pendiri meskipun berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Hadirin yang dirahmati Allah, sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup berat dari orang-orang kafir. Namun beliau tetap tegar, tidak bergeming sedikit pun dari kebenaran dan keyakinan yang diperjuangkannya di antaranya. Diteror secara mental dan fisik. Bahkan beliau pernah disiram kotoran unta pada saat sujud dalam sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diiming-imingi tahta, harta dan wanita. Tawaran tersebut disampaikan melalui orang dekatnya yang pernah kerja kepada Nabi, yaitu paman Abu Muthalib, dengan harapan beliau mau mengubah pendirian dan keyakinannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap pada pendiriannya. Bahkan dengan tegar beliau menjawab tawaran tersebut dengan menyatakan, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, tidaklah akan aku tinggalkan sehingga Allah menyatakan, apakah aku yang menang atau aku yang binasa?" Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diajak kompromi oleh orang kafir. Mereka bersedia menyembah Allah asalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mau menyembah bahala-bahala. Kesembahan mereka, dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tawaran mereka itu, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman kita sekarang ini tantangannya memang tidak sebesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi indikasinya tidak jauh berbeda. Perang ideologi begitu berpengaruh di dalam kehidupan umat Islam. Tidak sedikit orang Islam yang tergelincir dalam pemikiran yang sesat, bahkan kehilangan prinsip yang selama ini diyakini. Inilah yang harus kita waspadai dengan bersikap tegas dan tetap berpegang kepada dasar-dasar agama yang murni, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan umat Islam yang beriman diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan, atau bagaimana satu tubuh yang saling menopang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bukan saja saudara biasa, tetapi sudah menyerupai saudara kandung. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pun mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, persaudaraan sesama muslim yang diikat dengan akidah harus tetap dijaga dan dipelihara. Caranya yaitu dengan menunjukkan sikap solidaritas, rasa memiliki, saling mengisi kekurangan orang lain. Siapa dia dan dari mana dia berasal, jika dia meyakini Allah sebagai Tuhannya dan mengaku sebagai umat Muhammad, maka kita wajib menjaga darah dan kehormatan, bersikap adil dan bijaksana.
Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini persatuan umat Islam cukup mengkhawatirkan. Mereka saling mencaci maki hanya karena beda pendapat. Mereka tidak saling menyapa lagi hanya karena lain organisasi. Lebih tragis lagi, persatuan umat Islam dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Umat untuk mengantarkan seseorang menuju puncak kekuasaan kerap kali kita jumpai di negeri ini. Perang pengaruh di kalangan tokoh agama telah menjadi tontonan. Bagi para penganut, akhirnya umat pun kehilangan figur kepemimpinan yang universal, punya integritas dan selalu mementingkan umat secara umum. Kasih sayang menjadi pilar utama untuk mengembalikan keutuhan umat yang telah tercerai-berai, yang kuat dan punya kekuasaan. Membela mereka yang lemah, rakyat kecil akan selalu patuh kepada pemimpinnya. Jika para pemimpin mampu menjadi teladan dan selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya, umat akan menjadi makmum yang baik. Jika para ulama mampu menjadi umat untuk seluruh umat, orang miskin tidak akan bernekat. Jika orang kaya peduli terhadap nasib mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan keseimbangan di dalam hidup antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau sangat aktif dan rajin menegakkan sholat dan ibadah-ibadah khusyuk yang lain, beliau tetap rajin dalam mencari rezeki yang dikaruniai oleh Allah kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, siapa supaya kamu beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Muhammad bukan tipe manusia pemalas atau tukang mengandai-andai, tetapi umat yang tekun beribadah dan gigih di dalam berusaha. Apapun yang ingin kita raih di dalam hidup ini tidak cukup hanya dengan doa, karena doa yang dikabulkan adalah doa yang disertai dengan usaha. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi jamaah Jumat rahimahullah. Dan marilah kita tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni minkum tilawatan wa innahu alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumit talaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajami alal itlaq. Ayyuhan nas
عليكم بتقوى الله في السر والعلن فإنها ترضي الملك الخلاق. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.